Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Novianti dari kelas 26 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Lancung Kuning. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas keuangan dan tugas-tugas keuangan bank dan lembaga keuangan. Tugas-tugas Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia adalah bank sentral. Tugas bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Kemudian, Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral di Indonesia yang memiliki berbagai tugas sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan diperbarui terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 sesuai dengan undang-undang tersebut. Dan tugas bank sentral adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Kemudian, sebagai bank bagi pemerintah, bank sentral bertindak sebagai badan keuangan yang memiliki tugas utama menyimpan uang yang dimiliki pemerintah dan menggunakan jasa sentral untuk membayar serta mengirimkan uang kepada pemerintah daerah dan departemen-departemen pemerintah yang lainnya. Yang kedua, bank sentral sebagai bank umum. Bank sentral disebut juga bank bagi bank, merupakan sumber pinjaman terakhir atau leader of last resort. Artinya, bank sentral merupakan bank bagi bank-bank lainnya dan menjadi sumber. Mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri, mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing merupakan salah satu usaha untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Kemudian, maka dari itu, perlu keseimbangan antara ekspor dengan aliran ekonomi, masukan modal, impor dengan aliran keluarnya modal. Misalnya, bank sentral akan menaikkan tinggi bunga karena muncul tekanan yang akan menurunkan nilai kurs uang asing. Dengan tingkat bunga yang tinggi, penyimpanan uang di bank menjadi lebih menguntungkan. Hal ini berarti mencegah aliran modal keluar dan menarik aliran modal masuk. Oleh sebab itu, diperlukan bank sentral sebagai pengawasnya. Mencetak uang dan menjamin agar uang cukup tersedia mata uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan oleh bank sentral. Pemerintah memberi kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Bank sentral dapat menentukan besarnya uang yang harus disediakan dengan waktu yang tertentu, tambahan jumlah uang agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Terdapat 3 wewenang. Yang pertama, wewenang membuat kebijakan moneter bank sentral untuk menentukan dan menetapkan tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, bank sentral berwenang menentukan target moneter dengan mengevaluasi tingkat inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Bank sentral selaku pembuat kebijakan moneter juga berwenang dalam mengendalikan moneter tanpa membatasi kegiatan pasar terbuka di pasar uang. Kemudian, mengatur sistem pembayaran. Bank sentral mengatur sistem pembayaran melalui 3 cara: menentukan dan menetapkan menggunakan alat pembayaran, membuat dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan sistem pembayaran, mengawasi dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Yang ketiga, wewenang mengatur dan mengawasi perbankan sentral dalam mengatur dan mengawasi perbankan memiliki 4
wewenang, yaitu membuat dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Fungsi dan tugas OJK. Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan integritas terhadap keseluruhan kegiatan sektor dan jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama yaitu kegiatan jasa keuangan dan sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan pensiunan, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang pengawasan OJK melakukan pengawasan dan perlindungan konsumsi sektor perbankan, pasar modal dan institusi keuangan non-bank atau IKNB disingkatnya. Jadi di sini memberikan dan mencabut izin usaha pengusaha, persetujuan atau penetapan pembubaran. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga keuangan dan menunjukkan pengolahan statuler. Yang keempat, menetapkan sanksi administrasi. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Yang kedua, pelayanan pengaduan konsumen. Yang ketiga, pembelaan hukum kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat. Di sini juga perbankan memiliki terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan yang meliputi pertama perizinan usaha untuk pendirian bank, yang kedua kegiatan usaha bank, yang ketiga pengaturan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio dan sebagainya. Pengaturan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip pengenal nasabah dan anti pencucian uang. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga bisa mendapatkan ilmu. Maaf kalau jika ada kekurangan. Saya Didi Novianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.